Halo semuanya, halo guys. Pilih kartu, pilih file, gitu ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang tahun 2025. Wah, kita lihat prediksi untukmu, garis hidupmu, takdirmu yang mengejutkan, bikin merinding, senyum-senyum. Ya, prediksi untukmu tahun 2025. File 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Oke. Langsung aja, file 1, 2, 3. Simpen dulu ya. Oke. Kita mulai dari file 1. Pilihan pertama, kalian memilih ini kartu pertama. Wah, file 1 ya. Tahun 2025. Aku ngerasa ya, tahun 2025 kamu ini butuh banyak pencerahan. Sangat butuh pencerahan. Sangat butuh petunjuk-petunjuk dari Tuhan, dari semesta. Ya, sebenarnya pencerahan, petunjuk bisa juga melalui tarot. Ya. Pencerahan, petunjuk penting untukmu bisa kamu dapatkan dari tarot, oracle ya, dari kartu-kartu seperti ini. Jadi ya nggak ada salahnya cari pencerahan gitu. Mencari pencerahan ini supaya tidak salah langkah sebenarnya. Mencari pencerahan ini kayak kamu mengantisipasi supaya hal-hal bahaya tidak terjadi, supaya hal-hal buruk tidak terjadi gitu. Dan kalau ada prediksi baik ya udah jadikan motivasi ya. Kalau ada prediksi bagus gitu ya jadiin motivasi untuk semangat, bergerak, maju, berusaha, kerja keras ya untuk mewujudkannya. Karena mewujudkan sesuatu ya harus ada action, harus ada tindakan, gitu kan. Terus 2025 kekuatan spiritualmu ini semakin besar. 2025 kekuatan spiritualmu makin bertambah, meningkat gitu. Ini berapa kalian secara intuisi akan semakin tajam, secara firasat akan semakin bagus, beberapa nanti ngerti tarot gitu. Oke? Oke. Tada. Wah. Jadi 2025 ya, kamu akan lebih aktif berbicara. Kamu akan lebih aktif komunikasi. Akan lebih speak up gitu. Kamu akan bicara fakta, kamu akan bicara kebenaran, kamu akan mengungkapkan kebenaran, kamu akan mengungkapkan hal-hal yang memang harus diungkapkan gitu. Oke? Dan aku ngerasa 2025 kamu ini lebih didengar sama orang-orang. Tahun 2025 kamu lebih dilihat sama orang, kamu akan lebih dipandang, kamu akan lebih didengar sama dia, sama mereka. Karena apa ya? Kamu itu mempunyai banyak kebenaran. Kamu di jalan yang benar.
ya, termasuk spiritualmu ini jalan yang benar untukmu, ini jalan yang positif gitu, mengarahkan dirimu, mengarahkan juga sama orang-orang, ya. Oke. Terus aku ngerasa di 2025 ya, ada nanti orang-orang berdealing sama kamu, ada orang-orang yang berkaitan sama kamu, ini akan banyak bicara sama kamu, akan banyak berkomunikasi dengan dirimu, ya. Jadi kayaknya tahun 2025 orang-orang yang pasif itu akan aktif bicara sama kamu. Orang-orang yang diam itu, yang cuek itu akan membuka komunikasi, akan ada pembicaraan-pembicaraan dari mereka sama kamu gitu. Oke? Terus jaga kesehatan, ya. Ini pas satu diingatin kesehatan. Sebelum menyembuhkan orang lain, sembuhkan dulu dirimu, ya. Sebelum menghealing orang lain, kamu healing dulu diri sendiri. Sebelum membereskan orang lain, bereskan dulu diri sendiri, ya. Gitu. Oke, jadi tahun 2025 aku ngerasa ada nanti akan bersemi lagi, ada nanti akan muncul lagi, akan datang lagi, akan kembali lagi. Wah, siapa-siapa aja tuh ya. Ya aku ngerasa sih ada beberapa hal akan datang lagi, ada beberapa orang akan datang lagi. Yang pernah hilang akan kembali. Yang akan rugi, yang pernah rugi akan untung lagi, gitu sih. Yang pernah rugi akan beruntung lagi. Akan beruntung lagi artinya rezeki itu akan datang lagi, ya. Rezeki, uang akan datang lagi. Terus orang-orang yang pernah lepas dari genggamanmu akan muncul lagi, ya. Oke. Tapi di sini dibilang ya, jangan terlalu menggenggam sesuatu, jangan terlalu menggenggam seseorang, jangan terlalu menggenggam apapun, siapapun. Ingat ya, di dunia ini nggak ada yang abadi, ya. Di dunia ini banyakkan sementara. Dunia ini hanya sementara. Jadi di dunia tidak ada yang abadi, ya. Itu. Jadi kalau menggenggam duit, menggenggam uang, jangan terlalu erat. Uang bisa datang, bisa pergi. Begitu juga manusia, kalau menggenggam banget sama seseorang bisa datang, bisa pergi, ya. Seorang bisa juga meninggalkan kita. Jadi kayak mempunyai rasa itu secukupnya aja, ya. Aku ngerasa di 2025 kamu ini akan lebih suka menyendiri gitu. 2025 ya, kamu ini akan banyak menyendiri, akan banyak menghabiskan waktu sendiri gitu. Jadi kayak lebih nyaman sendiri gitu. Apa-apa direnungkan sendiri, ada masalah cari solusi sendiri. Terus apa ya? Ya kamu nyari pencerahan gitu di dalam kesendirian. Kamu nyari jawaban di dalam keheningan, ya. Ini ada diam-diam, lihat tarot, menyendiri, kepoin tarot, ya. Maaf keselak ya. Jadi kayak gitu. Ada yang kayak kita menyendiri, ternyata ya cari pencerahan dalam diam itu ya.
cari jawaban dalam kesendirian. Karena pencerahan bisa dari tarot, pencerahan, jawaban, petunjuk bisa dari doa, ibadah, dekatkan diri ke yang Maha Kuasa, ya. Jadi sebenarnya tarot ini membantu aja sih. Tarot ini kayak media membantu kamu membaca petunjuk semesta, membaca petunjuk Tuhan, gitu. Dan aku ngerasa kalau sayang sama orang, ini jangan berlebihan banget ya. Mau sayang sama keluarga, sayang sama teman, sayang sama seseorang, siapapun dia, ya jangan berlebihan. Kalau berlebihan banget ya, nanti jadi gamon, jadi gagal move on, jadi sulit melepaskan, sulit mengikhlaskan gitu. Terus diingatkan jaga keuangan ya. Ini PL 1 harus serius memikirkan uang. Jadi kalau harus serius mikirin uang, ya berarti serius lah mikirin kerjaan. Serius pikirkan yang kamu usahakan ya. Dan aku rasa 2025 nanti ada tawaran ya. Nanti ada tawaran kerjaan, kegiatan, hubungan, relasi atau apa ya. Nanti ada menawarkan sesuatu. Nanti ada menawarkan hubungan, menawarkan relasi sama kamu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berlalu itu kan bisa datang lagi ya. Orang-orang yang sudah kenal bisa bermunculan lagi. Tapi nanti ada relasi baru lagi. Nanti ada sih kayak orang-orang relasi yang fresh, yang baru bisa mendekat ya. Terus 2025 kamu akan melihat takdirmu benar-benar terjawab di tahun 2025 ini gitu. Pelan tapi pasti, perlahan tapi pasti, takdirmu akan terjawab semua di 2025 ya. Kalau aku lihat ya, takdir itu kan rezeki, jodoh, yang datang, yang pergi, apapun lah. Ada sih tentang takdir ya. Jadi siapkan ini mentalmu, siapkan dirimu, oke? Aku ngerasa PL 1 ini mungkin pernah diabaikan, dibiarkan, ditinggalkan atau apa. Tapi ada hikmahnya ya. Hikmahnya ketika kita diabaikan, ketika kita ditinggalkan, di situ terjawab ya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita gitu ya. Makanya dibilang ya, di dalam kesendirian kamu sebenarnya aman-aman aja gitu. Meskipun ada beberapa orang bisa datang, bisa pergi, bisa membiarkan, bisa meninggalkan, tapi ya kamu gak pernah sendirian. Walaupun sendirian, walaupun menyendiri, menepi, tapi kamu gak pernah sendiri ya. Kamu ini dijaga. Tuhan selalu ada, malaikat, leluhur selalu ada. Itulah memberi petunjuk sama kamu. Itulah mengiringi langkahmu ke depannya. Jadi kamu ini pelan-pelan tapi pasti hidupmu akan berkembang, hidupmu akan maju. Meskipun perlahan, meskipun sendirian gitu.
Karena ada nih berjuang sendirian, tapi pelan-pelan ada perkembangan ya. Wah, jatuh. Ini kebanyakan. Shuffle lagi ya. Terlihat. Ya, ini pile 1 ya, harus hidup baru. Hidup baru. Sembuhkan luka batinmu. Maafkan masa lalumu. Maafkan semua yang sudah berlalu, ya. Iya. Kalau kamu memaafkan semuanya, kamu berdamai sama keadaan, menerima kenyataan, mengikhlaskan, ya kamu akan terima hal-hal baik ke depannya. Oke? Terus kita lihat lagi ya. Ini pile 1 memang di 2025 kamu akan lebih sensitif. Kamu akan sensitif banget. Ya karena kamu semakin intuitif. Kamu semakin spiritual. Jadi kalau spiritual meningkat, intuisi meningkat, sensitivitas meningkat. Jadi ya yang nggak aneh kalau kita lebih baperan, kita mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah merasakan energi orang, mudah menyerap energi orang. Tapi ya itu kamu harus banyak healing, harus banyak tenang gitu, supaya ikhlas. Supaya apa ya? Yaitu meregulasi emosi, supaya stabil emosional, supaya tidak meledak-ledak ya. Ya, kamu ini harus banyak ikhlas, harus banyak menerima apapun yang terjadi, ya. Sebenarnya menghadapi apapun, menghadapi siapapun, sepahit-pahit apapun, kuncinya menerima. Terima gitu. Apalagi kalau kita sudah berusaha, kita udah berjuang, udah berdoa, ya berarti selebihnya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang terjadi, terjadilah. Terimalah, ikhlaslah ya. Itu akan memperlancar hidupmu. Oke? Ini ada huruf M, Z, I, ada X, ada yang lama ya. Ada U, C, H, A, B, T, O, R, E, S, D, K, N, P. Oke, ini ada Virgo, Cancer, Sagittarius, Leo, Pisces, Gemini, Taurus, Aries. Ada Maret, Agustus, Januari, November, Oktober, Mei, Februari, Juni. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa persa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah. Oke. Ini pile 2 ya, pilihan 2. Kalian memilih ini kartu kedua. Wah. Pile 2 ya. Tahun 2025 aku ngerasa kamu akan lebih mikirin kerjaan, atau akan lebih fokus kerja, akan lebih prioritaskan kerjaan gitu aku rasanya, atau kayak lebih penting aja kerja, berusaha cari uang. Tapi ada juga perlu ya meningkatkan skill, mengasah skill, atau ya meningkatkan keahlian, meningkatkan skill ya. Mungkin kamu perlu lebih belajar lagi, lebih berusaha lagi supaya tercapai impianmu, cita-citamu, kayak gitu. Oke? Terus pile 2 ini 2025 nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara. Kamu tidak banyak drama, tidak banyak tingkah, lebih kayak
banyak kerja, banyak action, banyak tindakan. Makanya kamu ini tidak suka omong kosong. Jadi ya Pal 2 gitu. Kamu tidak suka omong kosong, kamu tidak suka berdebat yang sia-sia gitu ya. Kamu tidak suka drama, tidak suka basa-basi, tidak suka tong kosong nyaring bunyinya. Ya pokoknya nggak suka omong kosong gitu. Nggak suka lah hal-hal yang nggak ada manfaat gitu. Jadi kalau aku rasa sih kamu lebih produktif ya di 2025. 2025 kayak kamu produktif ngabisin waktu kerja, ya berkarya gitu ya. Oke? Oke. Cara. Wih. Ini kelihatan sih Pal 2 nggak banyak ngomong. Ini males nih. Males banget banyak ngomong. Maksudnya tidak mau banyak bicara. Tuh. Kayak sulit mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Sulit mengungkapkan sesuatu melalui bicara gitu. Ya, jadi kamu kayak apa-apa mending diekspresikan dengan tulisan. Kamu akan ekspresikan sesuatu melalui teks. Kamu akan ekspresikan sesuatu melalui tulisan-tulisan gitu, aku rasanya ya. Jadi Pal 2 ya. 2025 ini kamu males sih bertelepon, video call. Chat aja kan bisa ya. Ada sih nanti gitu beberapa ya Pal 2. Nanti Pal 2 kamu gitu atau masih begitu atau akan begitu ya. Pal 2 gitu. Nanti kalau ada bertelepon, nanti ada hubungi kamu, nanti ada hubungi lewat telepon ya. Nanti ada bertelepon lah sama kamu. Kamunya kayak aduh ngapain sih? Chat aja kali gitu. Kan bisa WA, SMS. Masih ini ya. Masih zaman SMS ya. Maksudnya kan bisa teks gitu. Terus kamu nanti berekspresi lewat tulisan, lewat teks gitu, bisa di-share di sosmed ya, bisa di-share di sosial media. Jadi Pal 2 ini apa ya, kamu bisa bijaksana juga. Kamu bisa bikin kata-kata bijak, kamu bisa bikin tulisan-tulisan bijaksana gitu, memotivasi ya, di-share di sosmed melalui kata-kata. Nah, ini banyak yang keluar ya. Aku minta 2 kartu, dikasih 3. Wah, apa-apaan nih. Oke, jadi aku ngerasain sih, Pal 2 ini masih ada luka, masih ada trauma. Beberapa ya. Beberapa masih trauma, masih terluka akan masa lalu, masih terluka sama seseorang, masih kecewa sama seseorang, masih kecewa gitu sama keadaan. Jadi ya ada emosional tidak stabil ini. Makanya nggak mau banyak ngomong gitu. Kayak ya pengen diam aja. Masih sedih soalnya, sedih bingit. Pernah dikecewain sama orang, say. Aku pernah sakit hati, bla 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 gitu. Jadi sebenarnya kamu ini 2025 susah banget dideketin ya. Bukan jual mahal sih. 2025 Pal 2 ini susah didekati ya. Padahal ini banyak loh mau dekati kamu. 2025 Pal 2
banyak nanti mendekatimu, banyak nanti mencari kamu, banyak nanti mengejar kamu. Tapi kamu belum tentu mau. Ya. Sampai ada nanti berjuang habis-habisan. Ada nanti membujuk kamu supaya mau. Contoh, saya mau ketemu sama kamu. Kamunya harus dibujuk gitu. Tahu saya mau bicara, ya mungkin harus membujuk kamu kan. Harus merayu supaya kamu mau. Itu sih. Jadi kamu susah didekati. Kamu didekati harus lembut. Kamu didekati harus dengan sabar. Kamu didekati harus dengan keseriusan gitu. Kayaknya kamu ini ya menerima orang-orang serius aja. Kamu menerima orang-orang yang positif aja. Ya, itu. Oke. Jadi karena kamu kayak gini, ada seseorang atau beberapa orang jadi takut sama kamu, Kak. Itu. Hal 2 ya, jangan cuek-cuek amat. Jangan galak-galak banget. Jangan jutek-jutek banget, say, gitu. Maaf berisik ya. Ada berisik ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Oke. Jadi kamu ini supaya healing juga ya, supaya sembuh dari luka-luka itu, supaya sembuh dari trauma. Ya, lakukanlah hal-hal bikin kamu bahagia. Lakukan hal-hal bikin kamu happy. Contohnya dengar-dengar lagu yang menaikkan semangat, ya. Dengar-dengar lagu yang bikin happy, dengarkan video-video yang bikin senang, yang bikin tertawa, hahaha gitu. Ya, carilah kebahagiaan yang kamu mau, atau ciptakan kebahagiaan itu, ya. Itu sih. Memang Pal 2 ini memang apa ya? Kamu harus meninggalkan situasi toksik untuk hidup lebih baik. Ini ya, Pal berapa nih? Pal 2. Kalau 2025 ada keinginan aktif di sosmed, kalau ada keinginan nanti aktif posting-posting di sosmed, itu pertanda loh. Kamu sering dikepoin banyak orang. Itu. Iya, serius. Jadi Pal 2 ini kalau 2025 kayak pengen aktif gitu, share-share di sosmed, kayak pengen bikin tulisan, pengen bikin kata-kata, pengen buat postingan-postingan di sosmed. Itu pertanda kamu itu sedang dilihat banyak orang, kamu sedang diperhatikan banyak orang, kamu sedang dipantau, kamu sedang dikepoin banyak orang. Camkan itu. Oke? Ya itu sih. Sampai ini ya. Soalnya Pal 2 ini aku ngerasain energi apa ya campur aduk sih. Jadi ada kayak energi emosional naik turun gitu. Ini Pal 2 sekali aktif banget nanti, sekali pasif ngilang. Ngilang gitu. Pal 2 ini kalau udah pasif bisa menghilang, tapi kalau aktif banget nanti ya. Oke. Kamu punya kekuatan manifestasi loh. Pal berapa? 2. Ini Pal 2 bisa manifest uang, bisa manifest rezeki, kerjaan, jodoh dan sebagainya, ya. Artinya apa ya? Manifest itu kan kayak bisa mewujudkan sesuatu. Mewujudkan sesuatu dengan meyakini itu,
mempercayai itu akan terjadi dan mengusahakan itu terjadi, maka terjadilah. Contoh, saya ingin jadi orang kaya. Saya pengen tajir gitu. Aku pengen tajir gitu, guys. Jadi ya udah, aku pede aja, percaya diri, meyakini semua ini. Terus aku berusaha, kerja keras, doa, ya. Percaya Tuhan meridoi, merestui gitu. Ya udah terjadi. Itu manifestasi, ya. Tapi hati-hati sama distraksi. Karena file 2 ini gampang ke distract. Gampang terdistraksi atau gampang gagal fokus. salah fokus, ya. Contohnya gini, kamu lagi fokus kerja, tapi ada drama, gagal fokus, gitu. Contoh, lagi kerja keras, lagi mewujudkan impian, ada drama di keluarga, ada drama di pertemanan, percintaan. Jangan terdistraksi, jangan gagal fokus. Fokus mau cari uang ya cari uang, fokus mau kerja ya kerja, gitu. Oke? Terus file 2, jangan terlalu umbar-umbar, ya. Sebenarnya nggak apa-apa aktif di sosmed, nggak apa-apa sih on di sosial media, tapi jangan umbar-umbar. Jangan semua diceritain di sosmed, jangan semua diekspos di sosmed. Nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang bahagia ketika kita bahagia, karena ada orang-orang iri, dengki, ya, takutnya kirim energi negatif tuh. Oke. Jadi kalau kamu punya rencana, jangan semua diceritain sama orang, ya. Kalau punya rencana, planning, jangan semua orang tahu. Tunggu dulu terwujud, baru cerita. Ya kan, contoh. Aku mau lakukan sesuatu nih. Tapi aku simpan sendiri. Aku keep dulu sendiri. Aku jaga dulu rahasia ini sendiri. Nanti kalau sudah tercapai, nanti kalau sudah terwujud, baru ngasih tahu orang. Supaya apa? Supaya berhasil. Karena yang biasanya cerita-cerita sebelum tercapai, ujung-ujungnya nggak tercapai, ya. Yang biasanya umbar-umbar sebelum terwujud, biasanya nggak terwujud. Ada juga istilah ain, ya. Ain, gitu. Kamu ini bisa menarik rezeki loh. Kayaknya file 2 ini nanti banyak duit deh. File 2 akan banyak rezeki, akan banyak berkah ini file 2. Kamu diam-diam berbahaya, ya. Kamu diam-diam bisa mewujudkan impian. Kamu bekerja dalam diam, bekerja dalam senyap. Kamu bisa sukses, bisa berhasil. Oke. Ini file 2 ngeri, ya. Diam-diam menghanyutkan, diam-diam berbahaya. Kamu diam-diam baca pikiran orang juga nih. Kamu diam-diam manifest sesuatu, manifest seseorang. Kamu manifest bagaimana supaya mereka diam. Bagaimana supaya mereka bungkam. Kamu akan tunjukkan, kamu bisa sukses. Kamu akan tunjukkan, kamu bisa berhasil. Wah, langsung keluar, ya. Ya, begitulah. Perhatikan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Ya, tujuan hidupmu apa? Oke. Jadi apa ya? Ya kamu harus fokus sih. Ini harus konsentrasi nih. File 2, ya. Tujuan hidupmu apa? Tujuanmu sekarang apa? Fokuslah ke sana, gitu. Misalnya tujuanmu
tujuanmu ke arah spiritual, fokusnya sama spiritual dong, jangan hal-hal duniawi. Nah itu. Terus kalau fokusmu sekarang uang, fokusmu sekarang kerjaan, ya fokusnya ke sana. Jangan terdistraksi, terpengaruh yang lain-lain. Ih, kata si ini begini, kata si itu begitu. Aku galvok nih, gagal fokus. Wah, jangan ya kak ya. Oke. Terus apapun yang terjadi, berbahagialah, bersukacitalah. Semua sudah diatur Tuhan, ya. Semua udah diatur yang Maha Kuasa. Rezeki nggak kemana, jodoh nggak kemana, semua nggak kemana, apalagi sudah berusaha. Oke? Ini ada huruf G, P, R, D, B, V, L, I, S, A, W, Q, F, M, E, J, Y, H. Oke, di sini tuh ada Pisces, Libra, Taurus, Gemini, Capricorn, Leo, Aquarius, Scorpio, ya. Oke. September, Maret, Juli, Januari, Agustus, November, Desember, April, ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah. Oke, ini PAL 3, pilihan 3 ya. Kalian memilih ini kartu ketiga. Wah, PAL 3. Tahun 2025 ya. Aku ngerasa tahun itu 2025 kamu akan banyak pilihan. Kamu akan banyak tawaran gitu. Jadi beberapa orang akan datang ke hidupmu. Beberapa orang akan menawarkan sesuatu sama kamu. Ada nanti tawaran cinta, ada nanti tawaran kerjaan, kegiatan, ada nanti menawarkan hubungan, menawarkan relasi sama kamu, mau deket-deket sama kamu. Terus 2025 juga banyak prioritas-prioritasmu. Jadi kamu harus bijak-bijak mengambil tindakan. Kamu harus bijak-bijak membuat keputusan, ya. Itu. Terus 2025 seperti memaksa kamu jadi orang yang tidak pelin-pelan, ya. Jadi 2025 mendorong kamu nanti, jangan pelin-pelan ya, jangan berubah-berubah gitu pendirian. Jadi kalau ngerasa harus tegas ya tegas, iya ya iya, tidak ya tidak, mau ya mau, enggak usah. Ya. Terus diingetin kesehatan. Kalau ngerasa badan udah nggak enak, tubuh ngerasa nggak sehat, jaga kesehatan, ya. Kalau ngerasa kayak harus tegas nih, hidup sehat, ya tegaslah. Harus tegas nih, memperbaiki kesehatan, ya harus tegas. Disiplin, gitu. Oke? Terus oke. PAL 3. Ini orang-orang mana aja ini mau datang ke kamu. Orang masa lalu akan menghampiri, orang baru, orang lama, orang baru ada aja nanti datangi kamu. Teman lama, teman baru akan menghampirimu, ya. Jadi ya pilih-pilih atau pilih-pilih yang terbaik untukmu ya. Difilter, disaring gitu orang-orang yang masuk ke hidupmu. Tapi aku ngerasa kenapa seperti itu ya?
karena demi kesehatan mental. Ini beberapa orang memang nggak sefrekuensi sama kamu. Beberapa orang kalau nggak cocok ya nggak cocok sama kamu. Jangan dipaksain. Nanti nguras energi loh. Terus memang ada orang-orang pantas diterima. Ada memang orang-orang ya terima aja dengan tulus ya. Ada memang orang-orang seperti itu datang ke kamu untuk minta bantuan, minta pertolongan, minta dukungan, pengen curhat, pengen ngobrol, pengen cerita, pengen minta saran, pengen minta nasihat. Kalau kamu rasa itu nggak berat, ya tolong aja. Ya. Karena ada beberapa orang pantas diterima dengan tulus aja. Ya mungkin itu misi jiwa, panggilan jiwa, ya. Ya, gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Sebenarnya Pal 3 ini orang-orang hebat sih. Kamu bisa menghadapi masalah sendiri, menahan semua sendiri, mencari solusi sendiri. Tapi ada beberapa hal jangan dipendam sendiri. Ya, ada beberapa hal kalau sudah tidak kuat lagi, sudah tidak tahan lagi, jangan ditahan sendiri, jangan dipendam sendiri, ya. Tuh. Jadi Pal 3 ini banyak nanti tantangan, rintangan, ujian hidup, cobaan hidup. Kalau kamu kuat, ya nggak apa-apa. Kalau semakin kuat, ya baguslah gitu. Tapi kita manusia biasa, pasti ada titik lemah. Kita manusia biasa, ada titik capek, lelah. Jadi mau minta tolonglah. Mau minta bantuan, minta dukungan, minta support, cari aja, nggak apa-apa. Oke? Cuma aku ngerasa memang Pal 3 ini ada kalian ya. Kamu ini orangnya sudah berpengalaman. Kamu sudah berpengalaman sama kehidupan, sudah berpengalaman secara spiritual. Kamu berpengalaman banget di hidup ini. Jadi memang kamu apa-apa bisa sendiri. Kamu jago juga nih manifestasi, ya. Jadi Pal 3 2025 bisa manifest banyak hal. Bisa manifest duit, manifest kerjaan, manifest seseorang. Kamu ini bagaikan magnet, bisa menarik rezeki, bisa menarik seseorang, bisa menarik mereka jadi melihat kamu, melirik kamu, ya. Itu sih. Oke. Terus ya, Pal 3 ini memang akan disegani sama banyak orang. Pal 3, kamu siap-siap lah dihormati sama banyak orang. Karena kamu orangnya berpengalaman. Kamu orangnya nggak main-main nih. Kamu banyak pengalaman, banyak energi spiritual. Kamu akan dihormati, akan disegani, gitu. Kayaknya nih beberapa orang suka sama kamu ya. Lebih dari satu mencintaimu. Pilihlah yang terbaik untukmu, ya. Ada nih beberapa orang sayang sama dirimu. Tapi jangan PHP. Pemberi harapan palsu, ya. Kayak harus tegas gitu ya. Mau bertahan sama seseorang atau melepaskan seseorang. Harus tegas, ya, kayak di awal tadi. Dan memang kamu ini saling cinta ya sama seseorang. Kamu saling sayang sama seseorang. Kamu bisa membereskan masalah orang lain, tapi belum tentu membereskan masalahmu sendiri. Ya kita kadang gitu ya, kadang begitulah manusia. Kadang begitulah kita. Kita bisa bantu orang, tapi belum tentu bantu diri sendiri.
Kita bisa memikirkan orang, tapi belum tentu mikirin diri sendiri. Dan kita bisa aja membereskan masalah orang, tapi membereskan masalah sendiri ya belum tentu kan, gitu. Pal berapa nih? Pal 3. Ada tentang tabur tuai ya. Jangan khawatir tentang karma. Kalau kita menanam baik, kita dapat yang baik. Tapi kalau ada menanam buruk, dia dapat buruk gitu. Ya. Ada tentang tabur tuai. Dan aku rasa kesakitan, kekecewaan, penderitaan, apapun itu ya, itu membayar karma masa lalu. Itu seperti membayar karma yang lalu ya. Dan membentuk dirimu jadi orang yang baru, membentuk dirimu jadi jiwa yang baru, jadi jiwa lebih baik ya. Makanya kalau ada ujian cobaan itu menempa kita jadi manusia lebih baik, jadi manusia lebih kuat, lebih hebat. Oke, terus file 3 ya. Ada memang beberapa orang ditakdirkan berpisah sama kamu, ya. Ada beberapa orang ditakdirkan ya nggak usah deket-deket kamu lagi. Ya terutama merugikan kamu ya. Maksudnya gini, ada beberapa orang ditakdirkan yang nggak bisa lagi bersama kita, nggak bisa lagi nggak bisa lagi loh berteman sama si itu, nggak bisa lagi berteman sama si ini, karena bikin rugi terus ya. Jadi ya udah ikhlasin, itu contohnya. Terus bisa juga antara kamu sama seseorang ada pihak lain. Jadi kan aku ngerasa ya harus ada membuat keputusan, harus ada menentukan pilihan. Menentukan pilihan nih, mau melepaskan yang mana, mau mempertahankan yang mana, ya kan? Aku ngerasa PAL 3 2025 akan lebih tegas ya. Ini tegas banget, kayak kamu udah terlalu sakit loh dimanfaatin orang. Kamu udah terlalu sakit dikecewain orang. Ada orang-orang udah kejam banget sama kamu, melukai kamu. Ini ada sakit banget ya, sakit tapi tak berdarah. Sakit tak berdarah, tapi sakit banget sampai trauma. Ya kamu harus tegas cut off, harus tegas cut orang-orang yang menyakitimu ya. Kamu harus tegas melepaskan mereka yang merugikan gitu. File 3 ya. Ini banyak loh ucapan-ucapanmu akan kenyataan. Banyak kata-katamu akan menjadi nyata. Banyak ucapan-ucapanmu akan menjadi kenyataan. Akan terjadi tuh ya. Jadi hati-hati bicara. Itu sih. Aku ngerasain banget ini vibrasimu sangat tinggi, energimu sangat tinggi. Kamu bisa manifestasi, bisa afirmasi. Kamu bisa menarik rezeki, bisa menarik energi orang. Bisa baca situasi, bisa baca kondisi. Ngomong jadi kenyataan. Kan ngeri ya. Ini nih, memang kayak kamu udah panjang perjalanan spiritualmu, sudah panjang pembelajaran spiritualmu. Artinya apa ya? Kamu tuh udah berpengalaman, kayak udahlah gitu.
Kayak misalnya kamu diam aja, tapi semesta bekerja gitu. Kamu diem nih, nggak balas perbuatan mereka. Kamu nggak balas kejahatan dia, nggak balas kejahatan mereka. Tapi semesta bekerja gitu. Kan kayak kamu kayak maestro gitu. Kayak suhu ya. Diam aja, udah deh semua bisa terwujud gitu. Kayak ada kekuatan energimu, kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, itu membentuk sesuatu menjadi kenyataan. Itu sih. Contoh, ya kayak tadi, ada orang menyakiti, ya udah aku nggak balas dendam, serahkan ke Tuhan. Tuhan kasih karma ke mereka gitu. Ya ngerti kan? Kayak ya aku disakitin, dikecewain nih. Aku udah ngerti lah, namanya karma pasti ada, pasti nyata. Ya udah, karma itu terjadi sama mereka. Jadi kayak kamu udah paham tuh energi begitu, ya. Oke. Jadi kamu nanti udah disegani sama orang, ditakuti juga sama orang. Kamu ditakutin sama banyak orang. Nanti beberapa orang hati-hati ngomong sama kamu, beberapa orang hati-hati manipulasi kamu, beberapa orang hati-hati berbohong sama kamu, ya kan? Tuh. Ya kamu ini dijaga leluhur, kamu dijaga kakek nenek moyangmu. Kamu bicara dalam hati, leluhur bekerja. Kamu diam aja, leluhur bekerja. Leluhur bertindak gitu. Oke. Terus part 3 ini ya. Aku ngerasa kamu akan populer. Kamu akan viral, akan terkenal sih. Atau kamu akan dibicarakan banyak orang. Kamu akan diomongin banyak orang. Kamu akan dibahas-bahas mereka. Jadi kan terkenal. Kamu nanti dibahas. Kamu seperti magic ya. Kamu seperti ajaib. Kamu ngomong kejadian. Kamu ngomong sesuai fakta. Wih, ngeri ya gitu. Ya kamu nanti dibicarain terus. Itu sih. Oh, sebentar. Pakai ini, say. Kartu ini ya, guys. Oke, guys. Nah, banyak ya dikasih. Aku minta 2 loh padahal. Cuma minta 2, dikasih banyak. Berarti ya itu, ini part 3 magnet rezeki sih aku rasanya. Oke, kamu nanti minta sekian dikasih lebih lagi. Ini kan energi work, energimu bekerja loh, hati-hati. Kamu bisa manifestasi, bisa afirmasi. Ngomongmu nanti jadi nyata, ngomongmu nanti jadi kenyataan. Atau kamu pakai kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, jadi kenyataan. Kayak misalnya nih, aku merasa bahagia aja lah, ternyata bener-bener bahagia gitu. Atau aku merasa semesta berpihak padaku, betul nih semesta berpihak padaku. Atau aku dengan kekuatan pikiran, aku yakin akan ada keadilan. Wah, keadilan itu datang. Keadilan itu akan menghampiri. Gitu. Ngeri ya. Part 3 ini serem sih. Tapi ya namanya juga kekuatan spiritual. Terus part berapa nih? 3, jangan banyak menunda-nunda. Ya, begitu ada celah rezeki jemput. Begitu ada peluang kesempatan, bisa sukses, bisa berhasil, jemput. Jangan tunda-tunda, ya.
mentang-mentang spiritual diam aja. Jangan diam juga ya selamanya. Ya apapun itu harus ada tindakan, action, kerja keras, usaha ya, berusaha gitu, supaya yang kamu inginkan jadi nyata. Oke. Ada O, Z, M, F, K, H, A, E, B, N, S, D, I, L, T, ada X, ada yang lama, R, P. Oke. Aries, Libra, Pisces, Aquarius, Capricorn, Leo, Gemini, Taurus ya. April, Juli, Desember, September, Maret, Januari, Mei, November. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.